sakramen pembaptisan, ikut pula menikmati kebangkitan bersama dengan Dia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari 2 Timotius bab 2 ayat 8 sampai 13. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu baik bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut sambutan pertemuan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa-Ku kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya anggota keluarga yang berduka, kata-kata yang tadi kita dengarkan khususnya dari bacaan Injil tentunya kata-kata yang memberikan penghiburan, kata-kata yang meneguhkan. Janganlah gelisah hatimu. Kalau kita
mendekati kata-kata ini secara, ada yang mengatakan ada beberapa cara untuk berdoa. Ada yang caranya kontemplatif. Kontemplatif itu artinya kita mendekati kisah itu dengan memasuki kisah itu. Dengan kekuatan imajinasi kita memasuki suatu kisah Injil. Ada juga secara meditatif, kita mengulang-ulang atau merenung-renungkan kata-kata dalam kitab suci. Tetapi ada juga metode yang lain, sifatnya repetitif, pengulangan, yakni mantra. Mantra itu kekayaan biasanya umat Hindu, jadi diulang-ulang. Maka kalau kita memilih salah satu kitab, kutipan kitab suci yang enak atau nyaman atau meneguhkan hati kita ketika kita mengalami rasa duka, kehilangan atau kesedihan, ungkapan Yesus ini untuk saya pribadi dan akan saya tawarkan kepada kita semua, ini adalah kata-kata yang meneguhkan hati kita. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Jadi kata-kata ini bisa kita pelan-pelan resapkan sehingga akhirnya bergema sendiri di dalam hati kita, dan itu memberikan kekuatan khususnya bagi kita yang mengalami kedukaan, bagi kita yang mengalami kehilangan. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ini sungguh-sungguh menjadi situasi yang real, bahwa para murid sebentar lagi akan ditinggal oleh Yesus. Itulah mengapa Yesus memberikan kata-kata penghiburan. Sebagaimana orang yang dicintai, orang yang kita kasihi itu pergi, maka yang ditinggal tentunya mengalami kedukaan. Yesus sebelum meninggalkan para murid ketika akan mengalami penderitaan, wafat, dan akhirnya nanti dibangkitkan, Yesus pun menghibur para murid. Janganlah gelisah hatimu. Itu adalah kata-kata Yesus kepada para murid yang memang pada saat itu sungguh-sungguh mengalami kegelisahan. Yesus pun pada malam ini juga menghibur kita semua, khususnya anggota keluarga yang berduka oleh kehilangan saudara kita, Bapak Hendra. Banyak kisah yang saya dengar dari umat, juga khususnya dari orang-orang terdekat, bahwa Pak Hendra ini ahli bermain musik dan pendengaran beliau sangat peka. Kalau ada nada yang tidak pas atau suara yang mungkin tidak nyaman, beliau bisa langsung memberikan koreksi. Sebagaimana beliau ini ahli musik, maka kita percaya pada saatnya nanti di tempat yang indah, di tempat yang nyaman, beliau akan melantunkan musik bagi Allah sendiri. Kalau para malaikat itu mengumandangkan kudus-kudus pada Allah, maka Pak Hendra kita percaya juga akan mengumandangkan, mengidungkan lagu-lagu yang indah bagi Allah sendiri. Ia telah memberikan dirinya lewat pembaptisan, maka kini Allah akan menerima saudara kita tercinta, Bapak Hendra. Maka saudara-saudariku, ketika kita sekali lagi mengalami kedukaan, kita dikuatkan dengan kata-kata Yesus, janganlah gelisah hatimu. Dan kita percaya saudara kita kini telah mendapat tempat yang indah, mendapat tempat yang nyaman, sebagaimana Yesus sendiri berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, Pak Hendra kini sudah berada di tempat yang terindah untuk memainkan, melantunkan musik yang indah juga kepada